Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Luar biasa ya, kita kembali lagi dalam kelas Bu Yes di mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11. Nah, video kali ini spesial sekali untuk anak-anak kelas 11 SMA Negeri 2 Busang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, video ini dibuat khusus untuk kegiatan aktualisasi bersama BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Materi yang pertama adalah tentang kebangkitan nasional. Nah, anak-anak tahu nggak sih apa sih sebenarnya arti dari kebangkitan nasional? Dan di sini Ibu mengambil pengertian dari kompas.com. Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka di sini Ibu sengaja membuat template Soekarno dengan gelora semangatnya ya. Nah, terus tokoh-tokoh siapa saja sih yang ada di kebangkitan nasional? Nah, anak-anak pasti sudah mempelajari dari materi yang kemarin. Nah, di sini sudah ada tokoh-tokoh yaitu yang pertama adalah Pak Sutomo, kemudian Dr. Sutomo, kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian ada Ki Hajar Dewantoro dan Ernest Dowes-Dekker. Ini dia fotonya. Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro, dan Edward Dowes-Dekker. Nah, selanjutnya model pembelajaran berbasis nilai. Kita akan menerapkan model pembelajaran berbasis nilai spesial untuk pembelajaran luring di SMA Negeri 2 Busang ini. Nah, bagaimana sih model pembelajaran berbasis nilai? Jadi anak-anak nanti akan mencari nilai-nilai karakter yang bisa dicontoh dari tokoh-tokoh berikut, yaitu Sutomo, Dr. Sutomo, kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. Nah, tokoh-tokoh ini mempunyai latar belakang sendiri-sendiri. Ada yang dokter, ada yang pendidikan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Dr. Sutomo. Dr. Sutomo adalah seorang mahasiswa Stovia. Pada waktu itu Belanda di Indonesia itu mendirikan 2 sekolah kedinasan. Yang pertama adalah Stovia, sekolah kedokteran Belanda. Yang kedua adalah Osvia. Osvia ini adalah sekolah untuk pamong praja. Nah, ketika kecil, Dr. Sutomo ini sebenarnya diarahkan oleh keluarganya untuk menjadi seorang pamong praja, sehingga harus sekolah di Osvia. Tetapi Dr. Sutomo tidak menyukai karena pamong praja itu hanya akan disuruh-suruh oleh pemerintah kolonial. Sehingga Dr. Sutomo memilih untuk menjadi dokter dan bersekolah di Stovia. Nah, Dr. Sutomo juga merupakan pendiri Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang bertujuan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, karakter Dr. Sutomo ini memiliki jiwa sosial dan kepedulian yang sangat tinggi terhadap masyarakat Indonesia yang semakin sengsara karena penjajahan Belanda. Nah, di antara pengorbanan Dr. Sutomo adalah berkorban untuk kesehatan masyarakat Indonesia sesuai dengan disiplin ilmunya, yaitu seorang dokter. Selanjutnya, yang kedua adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo ini sendiri memiliki karakter yang suka belajar. Dari kecil, Dr. Cipto Mangunkusumo itu sudah sangat suka belajar, kemudian cerdas, kemudian dokter yang selalu membantu masyarakat, berani mengkritik Belanda, gigih, berjuang melawan Belanda, dan penuh semangat gitu. Ini Dr. Cipto Mangunkusumo. Berbeda dengan Dr. Sutomo yang lebih
memajukan pendidikan Indonesia kalau Dr. Cipto Mangunkusumo itu secara terang-terangan mau untuk mengkritik Belanda. Maka dia mendirikan organisasi bersama 3 serangkai, mendirikan organisasi yang namanya Industri-Partij. Industri-Partij itu adalah organisasi pertama yang terang-terangan berani untuk mengkritik Belanda. Kemudian ya, ini dia Dr. Cipto Mangunkusumo. Selanjutnya adalah Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro juga seorang penulis yang komunikatif, tajam, dan patriotik. Jadi tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantoro itu mampu membangkitkan semangat rakyat Indonesia yang pada waktu itu dijajah oleh Belanda. Kemudian punya karakter yang berani juga melalui tulisan-tulisannya mengkritik Belanda, kemudian peduli terhadap pendidikan Indonesia dengan membangun perguruan taman siswa. Nah, kalau kita kenal semboyan dari pendidikan kita adalah Tutwuri Handayani. Itu juga diambil dari seorang Ki Hajar Dewantoro. Di depan memberi contoh, di tengah memberi dorongan, di belakang mendorong untuk terus maju. Itu semboyan dari Ki Hajar Dewantoro yang merupakan bapak pendidikan Indonesia. Nah, kesimpulannya apa, anak-anak? Nah, setiap tokoh itu punya karakter yang bisa kita jadikan contoh. Dari peristiwa sejarah yang sudah anak-anak pelajari, mulai dari munculnya kebangkitan nasional, organisasi-organisasi radikal. Nah, itu memunculkan banyak tokoh yang banyak karakter baik, banyak nilai-nilai baik yang bisa kita pelajari. Maka mari kita contoh nilai-nilai baik yang ada pada tokoh-tokoh pahlawan kebangkitan nasional tersebut, sehingga suatu hari nanti akan hadir pahlawan-pahlawan dari Busang yang juga memajukan kesehatan, memajukan pendidikan, pintar dalam menulis, kemudian berani ketika ada ketidakadilan, seperti itu. Siap anak-anak? Nah, kita harus berani untuk mencontoh hal-hal yang baik yang ada atau yang kita pelajari dalam peristiwa sejarah. Nah, ini dia refleksi kita hari ini, bahwa ketika kita belajar, ketika kita banyak membaca, dengan ilmu yang kita baca, yang kita pelajari itu, kita sebenarnya sedang menuju ke kemuliaan. Dengan ilmu kita menuju ke kemuliaan. Itu kata-kata dari Ki Hajar Dewantoro. Itu akhir dari video Buyes. Selamat belajar. Semoga anak-anak selalu sehat, selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, dan semoga kita tetap bisa belajar di era pandemi ini dan tetap semangat. Jangan sampai kita putus asa atau kurang bersemangat ketika belajar di pandemi ini, karena sebenarnya semuanya sama, hanya yang berbeda adalah kita harus menyesuaikan diri dengan new normal. Jadi selalu pakai masker. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.